إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fillah, azakumullah. Kita masih dalam babul ju'alah wal ijarah. Sebelumnya telah disebutkan definisi masing-masing daripada al-ju'alah dan al-ijarah serta ahkam dari dua permasalahan tersebut. Kemudian muallif menyatakan berikutnya, qala Syekh Sa'di rahimahullah, wal ju'alatu awsa' minal ijarah. Dan ju'alah itu cakupannya lebih luas dibandingkan ijarah. Dan telah lewat penjelasan daripada al-mawarif, perbedaan antara ju'alah dengan ijarah. Dan di sini nanti akan disebutkan oleh muallif beberapa perbedaan-perbedaan yang lainnya. Al-ju'alah awsa' minal ijarah, bahwa ju'alah lebih luas cakupannya dibandingkan ijarah. Li'annaha tajuzu ala a'malil qurab. Nah, ini belum kita sebutkan kemarin, ya kan, mawarid ini, ya. Perbedaan-perbedaannya banyak, kemarin telah dipelajari. Nah, di sini ditambahkan oleh Syekh Sa'di rahimahullah, al-ju'alah, kenapa dia lebih luas? Karena dia tajuz, boleh berlaku pada amalan-amalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan ibadah. Semisal seseorang mengatakan, barang siapa yang sanggup untuk adzan di masjid ini setiap sehari semalam 5 kali, maka saya akan beri 500.000. Adzan tentunya itu merupakan amal ibadah, ya kan? Ini masuk ju'alah. Kenapa? Karena tidak dita'yin kepada seseorang tertentu. Jadi semisal sayembara, barang siapa yang melakukan ini maka saya akan tabarruk, ini berbuat baik kepada orang tersebut, min indi nafsi, dari dia sendiri, untuk memberi 500.000. Kebalikannya, kalau seandainya seseorang mengatakan, siapa yang mau menggaji saya 500.000 setiap kali sehari semalam saya adzan selama 1 bulan, ya, bulanan misalnya, saya sanggup. Nah, ini berarti dia menyewakan jasa. Maka ini namanya ijarah. Ini tidak boleh. Jadi kalau seseorang yang tabarruk, menginginkan melakukan kebaikan untuk orang lain dalam amalan-amalan qurbat sekali, diperbolehkan oleh syariat. Ya, dalam ju'alah, tetapi tidak pada al-ijarah. Tidak boleh. Siapa yang siap dan sanggup mengimami
rawatib, 5 waktu sehari semalam, maka tiap bulan saya akan beri dia 1 juta. Misalnya. Dia menyiapkan uang untuk mentasjih orang siap menjadi imam. Sebaliknya kalau seseorang mengatakan saya tidak akan mau imami kalian kecuali kalian siapkan untuk saya ini, ya sewa saya ini, disewa jasanya imami kalian 1 bulan 1 juta, boleh apa enggak? Ijarah. Ini karenanya Syekh Sa'di menyatakan al-ju'alah awsa' minal ijarah lianna tajuz ala a'malil qurab. Kemudian di antara furuk yang lain disebutkan oleh Syekh Sa'di, wa li'annal amal fiha yakunu ma'luman wa majhulan. Dan karena al-amal ya, bukan al-ujroh. Kalau al-ujrohnya ya makluman tentunya. Al-amal fiha, yakni fil ju'alah, yakunu ma'luman wa majhulan. Bisa berupa amalan yang maklum, bisa berupa amalan yang majhul. Adapun pada ijarah harus amalan itu apa? Makluman. Tidak boleh amalan pada ijarah yang enggak jelas, ya. Dan mahdudan waktunya. Jelas waktunya. Pekerjaannya jelas, waktunya jelas. Bekerja bangun bangunan misalnya. Adapun terkait dengan al-ju'alah, maka ju'alah dalam perkara-perkara yang majhul amalannya gak jelas pun bisa, karena dia sifatnya adalah sayembara. Seseorang kehilangan dompet di jalan, misalnya ini dompet ya tentunya berisi, mungkin sebagian adalah nuqud, mulus, sebagian ya ini surat-surat berharga, kartu, ATM, STNK dan sebagainya, nilainya tentunya besar. Maka dia membuat sayembara ju'alah. Barang siapa yang menemukan dompet saya di sepanjang jalan ini, pokoknya hilang, jatuh, maka saya akan beri dia 200.000. Ini kan amalannya nggak jelas. Kapan dapatnya juga nggak jelas. Bisa sehari ketemu, bisa 2 hari, bisa 1 pekan. Bisa juga nggak kedapatan. Ya. Orang yang bekerja pun juga nggak jelas. Siapapun bisa terlibat. Nggak sesuatu yang ta'yin tertentu, orang tertentu. Ini ju'alah. Jika ju'alah bisa ma'lum, bisa majhul amalannya itu. Yang maklum seberapa contohnya? Ya, siapa yang bisa membuatkan tas untuk saya dengan seperti ini. Ini kan amalannya maklum. Kemudian diiyakan sama seseorang, maka ini ju'alah pada perkara yang maklum. Dia tidak disebut ijarah. Kenapa? Karena orangnya tidak tertentu. Siapapun bisa sayembara dan kemudian mengatakan saya siap, saya sanggup. Itu diantara al-fawarik. Kemudian saya Sa'di melanjutkan, wali annaha 'abdun jaizun. Ini perbedaan yang lain antara al-ju'alah dengan apa?
al-ijarah. Bahwa ju'ala adalah abdun jaizun. Transaksi yang tidak bersifat mengikat. Sedangkan ijarah abdun lazim. Kalau sudah terjadi akad transaksi, maka mengikat kedua belah pihak. Entah itu jasa ataupun sesuatu yang menjadi tanggungan dalam riba. Jasa dengan fisik. Misal bana, najar, ahli bangunan, bangkai, misalnya. Ataupun menyewakan barang, menyewakan mobil, motor, menyewakan rumah, dan sebagainya, ijarah. Di saat terjadi akad, maka mengikat kedua belah pihak. Tidak bisa dilepaskan hanya oleh sepihak saja. Ya kan? Karena mengikat. Abdun lazim. Kedua belah pihak. Tanah sudah dikontrak 1 tahun. Tidak bisa dengan sepihak si pemilik rumah mengatakan baru setengah tahun ini sudah saya batalkan. Tidak bisa, tidak boleh secara syar'i. Ya. Kecuali kalau kemudian si penyewa juga mengiyakan, beda lagi. Artinya digugurkan dari dua belah pihak. Tidak bisa hanya satu pihak. Kalau yang pihak yang lain mengatakan tidak, ini sudah sah kontrak, sudah mahar dia. Sedangkan ijah atau ju'alah itu adalah sayembara, siapapun bisa terlibat, siapapun bisa kemudian digugurkan. Dan sisi-sisi peribadian yang lain telah disebutkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian Syekh Sa'di menyatakan wa tajuzu ijaratul ain al-mu'ajjarah liman yaqumu maqamah. Wa tajuzu, dan boleh ijaratul ain al-mu'ajjarah. Boleh untuk menyewakan benda atau sesuatu yang disewakan kepada orang lain. Liman yaqumu maqamah, untuk menduduki kedudukan dia. Contoh misalnya seorang sewa rumah selama 1 tahun, ya kan? Nah ternyata baru setengah tahun dia sudah ingin pindah ke tempat yang lain, atau masa dinas mungkin berpindah kemana dan sebagainya, atau dia melihat ada masalah untuk berpindah dari tempat tersebut. Masih tersisa setengah tahun ini, boleh tidak kemudian dia sewakan? Jawabannya boleh. Menyewakan sesuatu yang dia sendiri sebagai penyewa memindah tangankan ke pihak yang lain. Syekh Sa'di menyatakan tajuz, boleh. Ijaratul ain al-mu'ajjarah, menyewakan dan memindah tangankan sesuatu yang disewa tadi, liman yaqumu maqamah, kepada orang yang menduduki kedudukan dia. Di sini Syekh Sa'di memberikan syarat pembolehan tersebut, liman yaqumu maqamah. Ya kan? Liman yaqumu maqamah. Untuk orang yang menduduki kedudukan dia. Artinya menduduki kedudukan dia bagaimana? Kalau sewa menyewa tersebut ada surut terhadap si pemilik sewaan, maka orang yang melanjutkan tadi, dia siap untuk memenuhi syarat-syarat tersebut. Karena dia yaqumu maqamah, menduduki daripada kedudukan si penyewa yang pertama. Penyewa pertama ini tidak boleh memindah tangankan kepada orang yang tidak tahu menahu tentang apa yang telah menjadi kesepakatan antara dia dengan pemilik. Ya, tidak boleh. Harus dijelaskan. Ini masih tersisa setengah tahun. Kamu lanjutkan. Ada perjanjian antara saya dengan pemilik rumah. Di saat saya hendak mengontrak rumah tersebut. Rumah tersebut tidak boleh untuk digunakan begini, tidak boleh begitu. Harus seperti ini, harus begitu. Dan seterusnya, surut. Yang telah disepakati. Jadi dia menduduki kedudukan daripada si penyewa pertama. Misalnya rumah ini boleh saya kontrakkan sama kamu 1 tahun untuk kamu
tinggali sebagai tempat tinggal, bukan sebagai tempat usaha. Maka tidak boleh kemudian ya setengah tahun berikutnya dia jual untuk ditempati oleh orang yang berjualan. Tidak boleh. Karena apa? Tadi dari awal sudah dinyatakan ini untuk tempat tinggal, bukan untuk usaha. Liman yaqumu maqamah la bi aktsar min hudororon. Nah, ini juga poin yang kedua. La bi aktsar min hudororon. Tidak boleh kepada orang yang madorotnya lebih banyak daripada penyewa pertama. Ini kalau misalnya barang atau mobil misal ya, ini contoh saja. Penyewa pertama menyewa mobil 1 bulan disewa untuk satu bisnis. Ya. Dan tentunya transparan antara pihak penyewa dengan pemilik barang tadi. Ini mobil saya sewa untuk mobil pickup untuk mengangkuti lele, misal contohnya. Lele atau gurame atau perikanan ya, bagian perikanan. Baru setengah bulan kelar urusan dia itu selesai. Sedangkan dia sudah nyewa 1 bulan. Nah, ini baru setengah bulan sudah selesai. Mobil tersebut ngangkut. Maka dia sewakan kepada orang lain. Syaratnya tidak boleh yang lebih besar madorotnya daripada dia. Ya. Artinya apa? Kalau memang sebelumnya untuk angkutan lele begitu ya tentunya yang semisal dengan itulah. Untuk ngangkut patin atau misalnya ya ada masalah. Sehari ngangkut lele sekitar ya paling 500 kilo misalnya. Maka tidak boleh pihak yang kedua untuk digunakan lebih daripada itu. Maksimal adalah sama. Lebih rendah tidak apa-apa. La bi'aktar min udoroh. Dan dia sewakan kepada orang yang pekerjaannya jualan material. Sebelumnya ngangkut lele digunakan ngangkut pasir, batu, ya batu bata dan sebagainya. Kira-kira bagaimana? Ya rusak mobilnya. Tidak boleh. Rumah juga demikian. Rumah juga demikian. Sama. Berikutnya saya menyatakan wala doman fihima biduni ta'addin wala tafrid. Wala doman. Dan tidak ada doman. Dia tidak menanggung apapun. Fihima pada keduanya yakni fil ju'alah dan fil ijarah. Biduni ta'adin wala tafrid, tapi dengan syarat ya. Dia tidak menanggung apapun, tidak ada kewajiban ganti rugi, baik pada akad ju'alah ataupun ijarah, bagi yang melibatkan diri terhadap ju'alah tersebut, sayembara tersebut, atau bagi yang kemudian menyewa. Biduni ta'adin. Ya. Kalau terjadinya tersebut bukan karena ta'adi. Ta'adi itu apa? Hah? Apa ta'adi? Sudah sering dan berulang-ulang. Asik. Apa ta'adi? Tafrid apa tafrid? Definisinya, bukan terjemahannya. Ta'adi apa ta'adi?
Apa sorry? Fi'lu ma la yajuz fi'lu. Melakukan sesuatu yang tidak boleh untuk dia lakukan. Itu ta'addi. Seperti tadi, mobil disewakan untuk angkut barang maksimal 1 ton. Dia gunakan untuk 1,5 ton. Ini ta'addi. Kalau terjadi kerusakan, ya tentu dia wajib untuk menggantinya. Ini ijarah. La doman. Al-mu'taman la yatman. Ya, kalau kamu tidak taat di dalam hal ini, kamu telah terjatuh dalam taat. Melakukan sesuatu yang tidak boleh kamu lakukan. Namanya melampaui batas. Atau tafrid. Apa itu tafrid? Tarku ma yajib fi'lu. Dia meninggalkan sesuatu yang wajib dia lakukan, mestinya dia jaga. Ya. Mobil yang mestinya kalau diparkir di jalan ya tentunya harus digembok, dikancing, di ini. Ya. Dia tinggalkan mobilnya dalam keadaan terbuka. Bahkan kuncinya ada di situ. Dia tinggal. Hilang di bawah orang. Ini namanya apa? Tafrid. Maka wajib bagi dia untuk ganti rugi. Karena terjadinya hal tersebut disebabkan karena tafrid. Wa fil hadis, dan di dalam hadis a'tul ajira ajrahu qabla an yajib ma'rahu. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Berilah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya. Kemarin terakhir yang kita baca adalah 3 kelompok manusia yang akan menjadi lawan Allah pada hari kiamat. Yakni seseorang yang mempekerjakan pekerja kemudian telah selesai pekerjaannya dalam keadaan dia tidak kemudian mendapatkan haknya. Maka di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pekerja al-ajir itu sepantasnya untuk mereka diberi upahnya qabla an yajib fa'araku, tentunya ini babil balaghah ya. Sebelum keringatnya itu kering. Terkadang pekerjaan itu digaji muyawamah istilahnya, yaumian. Ada yang musyaharah, ada yang syahrian. Maka makna daripada qabla an yajib fa'araku kalau harian ya di saat dia selesai bekerja. Kalau usbu'iyan berarti di saat pada hari yang telah ditentukan, Sabtu biasanya kan, Sabtu ya, di hari Sabtunya itu. Kalau syahrian ya di akhir bulannya dan seterusnya, tanpa kemudian diulur-ulur waktunya. Dan ini hukumnya wajib bagi setiap orang yang mempekerjakan pekerja. Hukumnya wajib seperti ini. Berbeda dengan orang memang dia bekerja dan ingin supaya kemudian ya dititipkan sama majikannya, juragannya. Udah mau digaji sama juragan, dia mengatakan kan nanti aja kan, kalau sudah kumpul uangnya. Ini karena saya sudah persiapan mau nikah. 1 tahun baru kemudian diminta, misalnya. Terkumpul, kalau dipegang sama dia, saya masih muda, ya jiwanya suka hoya-hoya misalnya, atau suka hal-hal yang ini itu. Dia tahu tentang dirinya sendiri, maka dia kemudian minta supaya diakhirkan saja nanti gajinya. Nah, ini beda lagi urusannya, karena dia sendiri yang menginginkan untuk itu. Masih tersisa waktu 1/4 jam, kita masuk kepada bab berikutnya. Qala Sa'di rahimahullah, babul luqatah wal laqit. Babul luqatah. Luqatah adalah sebutan untuk sesuatu yang
dijemput, diambil, dipungut dari jalan. Itu namanya luqatah. Luqatah bentuknya ada 3. Karenanya di dalam definisi secara syar'i, ya, luqatah adalah malun au muhtasun. Malun au muhtasun. Au dollatun. Dolla an sahibi. Malun itu harta, segala sesuatu yang bisa dijual belikan itu disebut mal. Harta. Segala sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Muhtasun itu adalah harta yang tidak bisa diperjualbelikan. Tetapi pemiliknya lebih berhak dibanding yang lainnya. Semisal anjing mu'allam, anjing anjing yang terlatih. Dijual belikan tidak boleh karena dia anjing. Tapi dimiliki boleh. Maka ini disebut harta yang muhtas. Atau barang yang diwakafkan. Suatu yang telah diwakafkan, maka ini menjadi al-muhtas. Dia tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tetapi pemilik, dalam artian pemilik di sini adalah orang yang memiliki barang tersebut sebelum diwakafkan. Dia lebih utama dibandingkan yang lainnya. Nah, dikembalikan kepada dia, kemudian diletakkan kembali pada tempatnya dia wakafkan tersebut. Dan dolah, yakni binatang. Dolah khusus pada binatang. Luqatah kalau bentuknya adalah binatang namanya dolah. Adapun laqit artinya adalah anak pungutan. Anak pungutan itu bagaimana? Anak yang dia tidak diketahui nasabnya, dipungut di jalan. Atau dibuang sama orang tuanya. Atau anak yang tersesat, tidak diketahui nasabnya. Nanti akan kita bahas hukumnya secara rinci masing-masingnya. Yang pertama akan kita bahas adalah al-luqatah. Luqatah ini disyariatkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berdasarkan ijma. Di dalam sunnah Rasul maka berdasarkan hadis yang dibawakan oleh Syekh Sa'di nanti akan kita baca insyaallah, yakni hadis Zaid bin Khalid al-Juhani, muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang luqatah, maka beliau menyatakan i'rif ifasoha wa wika'aha. Kamu kenali ciri-ciri barang tersebut. Ifas, yakni wadahnya. Kamu kenali ciri-ciri wadahnya. Dan wika, yakni segelnya, pengikatnya, tutupnya. Pengikatnya, tali pengikat itu namanya wika. Ifas itu wi'a, ini tempatnya. Sedangkan wika itu pengikatnya. Kalau kamu sudah kenali betul-betul di situ barangnya warnanya apa,
wadahnya itu terbuat dari apa, ya, apakah kain, ataukah terbuat dari kulit, ataukah terbuat dari plastik, ataukah dari logam. Kalau logam jenisnya yang mana, kemudian berapa jumlah harta yang ada di dalamnya. Kamu hitung. Dan harta itu kalau berupa uang, jumlahnya sekian. Berapa jumlah lembarannya, yang warna merahnya berapa, warna hijaunya berapa, warna birunya berapa. Ya kan? Untuk memastikan nanti orang yang datang ini tidak bisa main-main dia. Dia cuma nebak-nebak saja. Kebetulan pas tepat tebakannya, maka diri. Dompet, kalau dompet itu terbuat dari kulit atau terbuat dari apa selain kulit, kain gitu. Ya, kain ya. Motifnya apa? Mereknya apa? Ya, seperti itu. Ciri-cirinya semua. I'rif ifasoha wa wika'aha. Tsumma arif hasanah. Kemudian setelah itu diumumkan selama 1 tahun. Bagaimana model pengumumannya dan sebagainya, ini nanti yang akan menjadi pembahasan. Intinya bahwa di sini syahidnya adalah dalil akan disyariatkannya apa? Al-Luqatah pada hadis Zaid bin Khalid al-Juhani. Kemudian ijma' disebutkan oleh Ibnu Hubairah. Ittafaqu ala jawazil iltiqat fil jumlah. Mereka telah sepakat, ya ini para ulama tentunya, akan bolehnya memungut luqatah di jalan fil jumlah secara umum. Dalam artian secara umum di sini ada yang tidak boleh memang di saat berada di al-haram, atau sesuatu itu adalah merupakan apa istilahnya barang dari milik jamaatul hujjaj, para jamaah haji, tidak boleh diambil sama sekali. Sehingga secara umum diperbolehkan oleh para ulama. Ittafaqu ala jawazil iltiqat. Berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wa hiya ala thalathati adrub. Nah, di sini Syekh memberikan penjelasan macam-macam daripada luqatah. Disebutkan di situ hanya 3, karena beliau tidak memasukkan padanya luqatatul haram, luqatah yang ada di tanah haram, ya, di awali Mekah, ya, ada batasannya di situ, tanah haram. Dan ada hukum tersendiri nanti. Taib. 3 macam itu apa saja? Saya menyatakan ahaduha, yang pertama, mataqillu qimatuhu. Mataqillu qimatuhu. Yakni yang harta yang nilainya itu remeh, kecil. Contohkan di sini oleh Syekh kasauti waraghifi wa nahwihima. Semisal cemeti atau roti dan yang semisalnya. Ya, ini segala sesuatu yang umumnya apabila seseorang kehilangan sesuatu tersebut, dia tidak akan mencarinya. Ya, dia tidak akan mencarinya. Kalau uang ya mungkin 500.000 gitu. Dianggap sebagai nilai kecil. Asyai at-tafa. Dan juga pemiliknya tidak terlalu termadoroti dengan kehilangan barang-barang yang remeh tersebut.
Tidak mesti uang ya bentuknya. Pulpen misalnya. Ya kan? Ini pulpen itu juga ada yang harganya bisa ratusan ribu. Nah, itu beda lagi. Nah, mungkin pulpen-pulpen yang tanpa, yang harganya paling 1.000, 2.000, 5.000. Fayum laku bila ta'rifin. Maka barang-barang yang seperti ini sifatnya bisa dimiliki tanpa harus mengumumkan. Melihat ada buah rambutan di jalan hidung, ambil dimakan, tidak apa-apa, halal. Rasulullah SAW menyatakan kalau bukan karena aku khawatir ini adalah tamr sodaqah lakal tuh. Kalau bukan karena khawatir ini adalah tamr sodaqah, bisa aku akan makan. Jadi asalnya suatu tersebut luqatah dimanfaatkan. Fa yumlak bila ta'rif, dia memilikinya, bisa langsung manfaatkannya dengan tanpa harus mengumumkan. Ini berdasarkan hadis. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hasa wasaut wal habl. Fil hasa atau fil asa? Hasa kerikil, asa tongkat. Karena mungkin maknanya ya ini suatu yang tafa begitu. Asaut ini cemeti becut, wal habl tali. Ya taqituhu rajul yantafi'u bihi. Begitu kalimatnya dari hadis Jabir. Ya taqituhu rajul yantafi'u bihi. Ya, dia boleh mengambilnya kemudian dia memanfaatkannya langsung tanpa harus ditarif. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau dia merasa misalnya ya tidak butuh dengan sesuatu tersebut, dia kasihkan kepada orang ya itu terserah dia, tidak ada masalah. Kalau misalnya dia dapat di jalan uang 5.000 gitu. 5.000 itu termasuk remeh atau termasuk besar ya? 5.000. 5.000. Ya 10.000 kalau gitu. 10.000. Besar apa kecil? Besar. Harus ditarif selama 1 tahun gitu. Ya. Siapa ya kehilangan 10.000? Nah, ya. Ini termasuk tafa. Termasuk remeh ini. Seperti ini. Termasuk. Ya ini bisa langsung dimanfaatkan. Tetapi kalau tahu pemiliknya, tidak boleh diam-diam, malah ini lumayan ya 5.000 apa 10.000. Padahal dia tahu kejatuhan yang jatuh bulan. Orangnya dia tidak merasa, ya kan? Misalnya baru belanja di warung sebelah misalnya, ya dia di belakangnya saudaranya tersebut mau bayar gitu, ada yang satu jatuh misalnya, satu kertas 5.000-an, 10.000-an, ya.
ditunggu aja dia. Dia sedang ngalih. Nah, ini yang seperti ini tidak boleh. Tetap. Hatta di saat kemudian dia sudah memanfaatkan. Kemudian ternyata dia lihat ada orang yang celinguan gitu, cari sana sini. Nyari apa? Uang. Berapa? 5.000. Jatuh kayaknya sekitar sini. Nah, dia tahu bahwa ini betul-betul bulan pemiliknya, maka wajib bagi dia untuk kembalikan. Walaupun sudah dia manfaatkan uang itu. Ya, wajib untuk dikembalikan kepada si bulan. Karena dia memang pemiliknya. Dan untuk nilai-nilai seperti itu tidak harus kemudian dia mensedekahkannya atau masukkannya ke kotak infak, tidak harus. Dia boleh dan diizinkan oleh syariat untuk memanfaatkan. Kelengkapan daripada ahkam ini nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Insyaallah. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.